Saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 akan menjadi renungan kita pada sore hari ini. Dan ada cukup panjang sini ya, 40 ayat. Oleh karena itu, kalau Anda sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan jemaat sekalian mengikuti dengan seksama, supaya kita tidak ketinggalan, tapi kita benar-benar meresapi firman Tuhan, supaya nanti menjadi renungan kita, ayat 1 sampai ayat yang ke-40 di sini. Oke, demikian firman Tuhan, mari kita ikuti bersama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, tetapi sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya.
Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sungguh indah firman Tuhan, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan untuk bisa mengertinya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena di tangan kami telah terbuka firman-Mu yang dicatatkan melalui hamba-Mu Daud. Suatu mazmur, suatu nyanyian, tapi juga suatu renungan dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk diajar, diinstruksikan melalui mazmur dan firman Tuhan ini. Tolong supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema utama di dalam mazmur ini adalah bagaimana orang benar. Karena ada dua pihak yang disebutkan dalam mazmur ini, yaitu orang benar dan orang fasik. Dan temanya adalah bagaimana orang benar harus bersikap di tengah dunia yang fasik. Di tengah masyarakat yang penuh dengan orang fasik. Bagaimanakah orang benar harus bersikap? Dan kita memang hidup di dunia yang penuh dengan kefasikan. Penuh dengan kejahatan. Dunia ini benar-benar sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah mendekati hari-hari Nuh sebagaimana yang dinubuatkan oleh Tuhan. Bahwa pada hari kedatangan anak manusia itu seperti pada waktu Lot di Sodom dan Gomora. Dan seperti ketika Nuh pada hari-hari itu. Dan kita masih ingat di Kejadian pasal 6 dan lain sebagainya. Di mana Tuhan melihat seluruh bumi. Dan hati manusia penuh dengan kejahatan semata-mata. Kita mendekati hari-hari itu, saudara yang kasih Tuhan. Dunia penuh dengan kefasikan. Di mana-mana. Di Indonesia, di semua negara. Yang paling dekat kita ya di Indonesia. Ada banyak sekali korupsi. Ada banyak kejahatan, kriminalitas. Kemarin barusan ada seorang anggota jemaat yang cerita-cerita dengan Pak Sento dan saya juga. Ya. Bagaimana dia sudah coba bisnis itu, coba bisnis ini. Selalu gagal karena apa? Banyak sekali penjahatnya. Dia pernah coba bisnis ikan. Wah, dia bikin tambak ikan segala macam. Apa yang terjadi? Dimakan oleh penjaganya sendiri. Dia coba bikin bisnis apa lagi? Bawa pisang, bawa buah dari Lampung ke Jakarta. Wah, untung besar. Apa yang terjadi? Di tengah jalan dipalakin. Truknya dipalakin, semua dipalakin. Jadi mana dia bilang? Mau coba bisnis ini, bisnis itu. Semuanya banyak orang jahat. Banyak ini kerusakan, banyak korupsi. Wow. Kita hidup di dunia yang fasik. Kita hidup di dunia yang penuh kejahatan. Itu benar. Dan kita sebagai orang benar, kita harus tahu bagaimana saya menyikapinya. Bagaimana saya harus bertindak tanduk di tengah dunia yang jahat ini. Dan Mazmur 37 memberikan jawaban yang sangat diperlukan oleh orang percaya. Ini bukan satu-satunya Mazmur yang berbicara mengenai tema ini. Ada beberapa Mazmur lain yang terkenal. Salah satu yang terkenal adalah Mazmur 73. Yang bagi saya menarik karena Mazmur 37 dan Mazmur 73 temanya sama rupanya. Mungkin Tuhan bilang ya udah ditaruh aja ini kan 3773 begitu ya. Tapi keduanya memiliki tema yang sama. Kalau nanti suatu saat nanti kita sampai di Mazmur 73, temanya mirip ketika Asaf bertanya, Tuhan,
Hampir aku celaka karena aku iri kepada orang jahat. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itulah hal pertama. Jadi Mazmur ini dimulai dengan apa yang tidak boleh kita lakukan dulu. Sebelum kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita seharusnya, dia mulai dengan bagaimana kita tidak boleh bersikap. Apa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu ada di ayat 1 dan 2. Di mana dikatakan situ, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi kita diwanti-wanti di awal dari Mazmur ini, apapun yang kamu lakukan, jangan kamu marah, jangan kamu iri hati. Jangan kamu tergiur akan kejahatan mereka. Jangan kamu berpikir bahwa sia-sia saya mempertahankan kebenaran saya. Dan saya menjadi iri dengan orang fasik. Apapun yang dilakukan, jangan berbuat seperti itu. Jadi Mazmur ini dimulai dengan suatu perintah dulu. Jangan. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang sulit. Sulit bagi manusia untuk tidak marah dan iri hati kalau kita melihat orang-orang yang fasik sukses di sekeliling kita. Sepertinya mereka maju, sepertinya justru dengan kefasikan mereka, mereka bertambah hebat dan nikmat dan mereka menang. Sulit bagi kita untuk tidak iri hati, bagi kita untuk tidak merasa, kenapa saya tidak? Kita bisa melihat di mana-mana. Misalnya Anda di tempat kerja, Anda dengan setengah mati, susah-susah mempertahankan kelakuan yang bersih, Anda tidak mau berbohong, Anda tidak mau korupsi, Anda tidak mau berbuat yang curang. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman Anda yang korupsi, teman-teman Anda yang curang, mereka malah dapat promosi. Mereka memperkaya diri. Mereka makin maju dan lain sebagainya. Anda merasa, kenapa? Saya susah, mungkin makin parah lagi kalau Anda sedang terkena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Dan Anda mulai berpikir, kenapa mereka yang jahat-jahat malah sukses? Malah kaya raya. Dan ada suatu godaan bagi kita untuk marah dan iri hati kepada orang fasik. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak. Ketika kita berusaha untuk jujur, tetapi kita melihat orang yang tidak jujur, malah sepertinya menang. Kadang-kadang dalam konteks apapun, dalam konteks sekolah, Anda jujur berarti Anda tidak nyontek misalnya. Anda tidak nyontek, Anda jujur dan lain sebagainya. Tapi malah nilainya kecil. Mungkin karena kurang belajar, mungkin. Tapi Anda dapatkan, kenapa dia yang saya tahu nyontek misalnya. Sepertinya lolos. Mungkin dosennya nggak masuk waktu ujiannya. Lolos. Yang menjaga kurang awas dan lain sebagainya. Dan dia nilainya jadi bagus dan lain sebagainya. Dan Anda bisa menjadi iri hati. Anda bisa menjadi marah. Mungkin perempuan-perempuan. Saya menjaga kesopanan diri saya. Saya menjaga kemurnian hati saya. Saya tidak berpakaian yang seksi-seksi seperti dunia. Saya tidak mau berpacaran gaya dunia. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat perempuan-perempuan, teman-teman yang dengan pakaian yang terbuka dan sebagainya, mendapat perhatian laki-laki. Saya melihat mereka yang menjadi perempuan gampang dalam tanda kutip, ya, mereka mendapatkan suami. Bagaimana dengan saya yang mencoba menjaga kekudusan? Itu bisa muncul dalam pemikiran kita. Dan kita bisa menjadi marah. Dan kita bisa menjadi iri hati. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak skenario di mana kita berpikir bahwa apa untungnya saya menjaga kebenaran. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hari ini Mazmur itu mengajar kita bagaimana sikap yang benar. Apa sikap yang harus kita miliki supaya kita bertindak dengan benar dan supaya kita tidak marah dan tidak iri hati kepada orang fasik. Dan
kita dapatkan poinnya, ada 3 poin, yaitu di ayat 3, 4, dan 5. Ya. Selebihnya itu penjelasan dari poin-poin kita. Ada 3 sikap yang harus kita miliki, supaya kita tidak marah, tidak iri hati kepada orang fasik. Dan ternyata 3 sikap ini, 3-tiganya ada hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita menyikapi orang fasik dengan benar, tergantung apakah kita punya sikap yang benar kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak punya sikap yang benar terhadap Tuhan, kita pasti punya sikap yang salah terhadap manusia. Tetapi ketika sikap kita kepada Tuhan benar, maka kita bisa memiliki sikap yang benar kepada manusia juga. Apa itu, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, yang harus kita miliki, supaya kita melihat kefasikan, melihat kesuksesan mereka, kita tidak usah marah, kita tidak iri hati. Nomor 1 adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Itu yang di ayat 3. Dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ini pelanjutan, jangan marah kepada orang fasik, jangan iri hati walaupun mereka kelihatannya sukses, walaupun kamu sedang mungkin kesusahan. Jangan. Kenapa? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan ini banyak. Percaya bahwa Tuhan eksis, benar. Saya percaya Tuhan ada, tapi itu langkah awal. Kalau Anda tidak percaya ada Tuhan, maka sebagai ateis, tidak ada alasan kita harus berbuat benar. Tapi kalau kita percaya Tuhan ada, itu sudah dasar dari segala-galanya. Tapi kita tidak stop sampai bahwa Tuhan ada. Kita percaya kepada janji firman Tuhan. Kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan bagaimana Tuhan akan menghakimi semua orang. Dan walaupun yang kita lihat sekarang ini sepertinya bertentangan dengan yang kita harapkan, namun kita percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan penghakimannya. Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Dia akan memberikan kepada semua orang apa yang pantas didapatkan oleh semua orang. Di dalam pasal ini, berkali-kali kemudian kita melihat Tuhan berjanji. Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan prinsipnya. Bahwa walaupun untuk sementara orang fasik bisa sepertinya sukses, namun pada akhirnya mereka akan dilenyapkan. Mereka akan dilenyapkan. Daud berkata, aku kenal seorang yang sombong. Tadi Anda lihat kan di ayat yang ke-35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong katanya. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Tapi ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Oh saudara kasih Tuhan, ini menjadi penekanan di dalam pasal ini. 4 kali minimal ada kata-kata bahwa orang fasik akan dilenyapkan. Coba kita lihat di ayat yang ke-9. Dikatakan di situ. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Kita lihat ayat yang ke-22. Dan di sini ada kontras ya, ayat 22b, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat yang ke-28, sekali lagi, ada 4 kali tadi saya bilang. Ayat yang ke-48, bahkan bukan hanya orang fasiknya. Dikatakan bagian terakhir, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Dan kemudian ayat yang ke-34, bagian terakhir, engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Minimal 4 kali Tuhan mengulangi ini. Bahwa orang fasik, orang yang dikutuki Tuhan, anak cucu mereka akan dilenyapkan. Dan Anda berkata, Tuhan, tapi saya belum lihat. Tuhan, saya belum lihat. Dan Tuhan berkata, untuk itulah makanya aku katakan, percayalah. Apa yang sudah kamu lihat tidak perlu dipercayai lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau itu sudah terjadi, tidak perlu diimani. Justru belum terjadi. Belum. Tapi percayalah kepada Tuhan. Itu akan terjadi. Dan sebaliknya,
Kalau tadi kita bilang bahwa 4 kali minimal Tuhan berkata orang fasik akan dilenyapkan, maka Tuhan tambah 1. 5 kali Tuhan berkata bahwa orang benar akan mewarisi negeri. Tuhan tambahkan 1. 5 kali dia berkata. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Ya. 5 kali. Dan seringkali sebagai kontras dengan orang fasik tadi. Misalnya ayat 9. Ayat 9 bukan hanya bicara orang fasik akan lenyap, tapi bagian B, ayat 9b, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 11. Diulangi lagi, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. 2. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Ayat 34. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Minimal 5 kali Tuhan berjanji yang sebaliknya terhadap orang fasik. Orang fasik akan dilenyapkan. Tapi orang benar akan mewarisi negeri. Dari sudut pandang Daud sebagai penulis waktu itu yang masih terbatas karena Daud manusia yang terbatas. Mewarisi negeri bagi dia, mungkin pemahaman Daud pribadi adalah mewarisi negeri Kanaan. Karena itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan janjikan kepada orang Israel. Jadi mungkin Daud memahaminya mewarisi negeri itu mewarisi tanah Kanaan. Dan itu memang adalah semacam ideal utopianya Israel pada waktu itu adalah mereka aman di negeri mereka, mereka makmur di negeri mereka, dan mereka dengan tentram di negeri mereka. Itu adalah utopianya Israel. Yang timpang ya, sekarang sedang dihancurkan ya. Utopia itu ternyata belum ada. Kalau Anda mengikuti berita saat ini Israel ya, di negerinya tidak aman. Ya, mereka sedang diserang. Jadi utopia itu mereka tidak dapatkan, belum dapatkan. Ya. Tetapi sebenarnya itu adalah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bahasa Ibrani itu bahasa yang menarik. Bagi yang belajar Ibrani sudah tahu, Eretz itu artinya apa? Eretz itu bisa diartikan negeri, Eretz itu bisa juga diartikan bumi. Dan bagi kita yang non-Israel, kita tidak dijanjikan tanah Kanaan. Tapi kita dijanjikan apa? Kita dijanjikan bumi bahkan. Karena mewarisi negeri di sini, bisa juga diterjemahkan mewarisi bumi. Kita akan mewarisi bumi. Kita akan memiliki bumi ini. Itu adalah janji Tuhan. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Jadi kalau Anda sekarang lagi kebingungan, karena harga tanah di Sunter mahal, 1 meter bisa 20 juta, gitu kan. Ya. 1 meter 30 juta, jangan bingung-bingung. Suatu hari nanti kita akan mewarisi bumi. Ya. Kita akan mewarisi bumi. Dan sekali lagi Anda bertanya, tapi Tuhan belum. Saat ini orang benar terjepit, tergeser. Ya. Kita tidak memiliki banyak kekuatan. Benar. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Ini adalah inti, percaya kepada Tuhan. Hanya kalau kita bisa melihat jauh ke depan. Hanya kalau kita bisa melihat sampai kepada lewat dari dunia yang sekarang ini. Barulah kita bisa memiliki sikap yang benar. Ketika kita melihat kefasikan sekeliling kita. Dan kita bisa berkata, saya seperti Abraham. Saya seperti Abraham, bapak iman saya. Saya menantikan suatu kota yang pembuatnya bukan manusia. Saya menantikan suatu kerajaan yang bukan oleh manusia di muka bumi ini. Saya menantikan suatu dunia yang baru. Di mana saya akan berkuasa pada masa itu. Saya akan mewarisinya. Saya akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan pada saat itu, kebenaran saya akan dimunculkan oleh Tuhan. Dan kita percaya akan hal itu, saudara yang kasih Tuhan. Baik. Kalau kita memiliki kepercayaan ini, coba kita kembali ke ayat yang ketiga tadi. Kalau kita memiliki kepercayaan ini, maka tadi di ayat yang ketiga, kenapa?
percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya. Lakukanlah yang baik. Ketika kita percaya akan hal ini, maka kita akan terus melakukan yang baik. Kita tidak tergoda oleh, orang jahat ini sukses. Tidak. Saya percaya kepada Tuhan. Ya. Dan saya akan tetap berlaku yang benar. Dan tetap berlaku yang benar ini memimpin kita kepada poin kita yang kedua, yang ada di ayat yang keempat. Bagaimana kita bisa tetap melakukan yang benar di tengah-tengah kefasikan dunia ini? Ya. Poin yang kedua, sikap yang harus kita miliki adalah bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kata bergembira bisa juga diterjemahkan bersukacita. Bersukacitalah akan Tuhan. Temukan sukacitamu di dalam Tuhan. Dapatkan sukacita yang tak dapat dijelaskan itu dari Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Saudara, apa yang membuat Anda bergembira? Apa yang membuat Anda bersukacita? Saya rasa manusia pada umumnya ada hal-hal yang, walaupun saya tidak kenal Anda semua masing-masing, tapi ada hal-hal yang secara universal membuat orang sukacita biasanya. Kalau Anda ketemu duit di jalan, sukacita nggak? Kalau yang nggak sukacita, kasih saya, gitu ya. Ya, kalau Anda dapat duit bersukacita, ya saya juga, gitu ya. Ya, kalau Anda dapat sesuatu yang enak lah, begitu. Bersukacita. Tetapi, Alkitab berkata, nggak masalah kita bersukacita untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada satu hal utama yang kita harus latih diri kita. Kita bersukacita, yaitu apa? Kita bersukacita karena Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ini adalah satu-satunya hal yang dunia tidak bisa ambil dari kita. Kalau Anda bisa bersukacita karena Tuhan, dunia tidak bisa ambil itu dari kamu. Dunia bisa ambil uangmu, iblis bisa ambil uangmu, iblis bisa ambil kesehatanmu, iblis bisa ambil keluargamu, iblis bisa ambil segala-galanya. Di dalam pencobaan kalau Tuhan izinkan. Tapi satu-satunya yang iblis tidak akan bisa ambil, satu-satunya yang dunia tidak akan bisa ambil adalah Tuhan. Dan kalau engkau memiliki Tuhan, dan Anda berkata, aku akan bersukacita karena Tuhan. Bukan berarti Anda tidak boleh sukacita dengan hal-hal lain. Silakan. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya itu, aku akan bersukacita karena Tuhannya. Maka sukacita yang seperti itu tidak akan pernah bisa diambil oleh dunia ini. Melalui situasi apapun hidupmu. Apapun yang terjadi. Dan Anda bisa berkata, oke, saya akan bersukacita karena. Saudara, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Mengapa demikian? Karena sebelum seseorang diselamatkan, dia adalah musuh Tuhan. Dia justru sangat kesal dengan Tuhan. Dia sangat membenci Tuhan. Dia membenci hukum-hukum Tuhan. Dia menganggap Tuhan sebagai tiran. Tiran yang mengekang. Sebagaimana iblis bisikkan kepada Adam dan Hawa. Tentunya Allah berfirman, semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Iblis datang dengan suatu persepsi, pasti Tuhan itu kejam. Pasti Tuhan itu ketat. Pasti Tuhan itu banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iblis masuk dengan cara demikian. Sehingga orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan, yang masih tertipu oleh sang musuh, yang matanya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sebagaimana Paulus katakan di dalam 2 Korintus. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak bisa bersukacita dalam Tuhan, karena mereka malah kesal dengan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan
sebagai tiran yang mau mengendalikan mereka. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang ini sudah mengenal kasih-Nya, bahwa Tuhan bahkan mati bagi kita. Tuhan bahkan memberikan segala-galanya, meninggalkan sorga demi kita. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan memiliki hukum, dan ketika Tuhan membuat aturan, itu adalah demi kita. Karena Tuhan tahu betapa buruknya ketika kita melanggar firman-Nya. Sama seperti orang tua yang akan berkata kepada anak, jangan sentuh kabel ini misalnya. Karena kabel ini ada tegangan listrik yang tinggi. Dan mungkin anaknya berpikir, kenapa bapak saya larang saya main di sini? Padahal seru sekali. Ada kelinci masuk ke sana, saya mau kejar. Bapaknya bilang, stop. Tapi saya mau kejar kelinci. Jangan, nanti jadi kelinci panggang nanti di situ. Tapi anak kecil, seperti anak kecil. Kita tidak tahu apa-apa. Dan Bapak Sorga kita bilang, tidak boleh, kamu jangan main di sini. Di sini bahaya besar. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang kenapa? Kenapa saya dibatasi? Kenapa ini tidak boleh? Dan kalau kita belum mengerti Tuhan, kita belum merasakan kasih-Nya, kita tidak memahami Tuhan, maka kita tidak bisa bersuka cita di dalam Dia. Tetapi ketika kita sudah memahami Dia, ketika kita makin dekat kepadanya, ketika kita merasakan kebaikan-Nya, maka kita bisa berkata, Tuhan, hukum-hukum-Mu tidaklah berat. Sebagaimana Rasul Yohanes katakan di 1 Yohanes. Dan Tuhan Yesus berkata, pikulah kuku karena kuku ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku. Karena kuku itu ringan. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka kita bergembira. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, saudara. Dan ketika itu ada dalam diri kita, maka kita tidak lagi dipaksa. Kenapa orang fasik itu fasik? Karena mereka tidak memiliki perubahan internal. Sehingga mereka tidak mampu melakukan yang baik. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah diubah, kita sudah diselamatkan, kita lahir baru. Maka coba kita lihat deskripsinya apa. Kita lihat ayat 27 misalnya. Deskripsi orang benar yang bergembira akan Tuhan ini. Maka dia dengan mudah bisa melakukan ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa demikian? Karena saya kenal Tuhan. Karena saya tahu sifatnya, saya makin paham akan Dia. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum. Oh, dan saya bersuka cita di dalam Tuhan, maka saya akan bersuka cita dalam hukum Tuhan. Ayat yang ke-30 dan 31. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Ini adalah hal yang dia senangi. Dia senang akan firman Tuhan. Tidak perlu dipaksa-paksa untuk baca Alkitab. Aku ingin kenal Tuhan. Aku ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena aku bersuka cita di dalam Dia. Dan kalau kita bisa membangun sikap seperti ini, maka kita tidak akan jatuh kepada perangkap tadi, marah dan iri kepada orang fasik. Karena kita berkata, saya akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita akan Tuhan itu sendiri. Coba kita kembali lagi ke dalam bagian awal, saudara kasih Tuhan. Kita kembali lagi bagian awal. Kita sudah melihat dua hal. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Ini sikap yang benar. Percaya akan janji-janjinya. Yang kedua adalah bersukacita akan Tuhan. Ini menjadi sumber sukacita kita. Dan yang ketiga dan terakhir ada di ayat yang kelima. Apa dikatakan firman Tuhan di sini? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
Diulangi lagi, dan percayalah kepadanya. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan, tadi nomor satu kita harus percaya dulu kepadanya. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ingat waktu saya masih muda, ya berarti sampai sekarang juga, ini salah satu ayat hafalan saya. Ini salah satu ayat pegangan saya. Waktu saya masih muda, sekarang pun masih muda lah ya nggak masih muda. Ayat pegangan saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Oh saudara, kalau saya lihat di bahasa aslinya, serahkanlah di sini dalam bahasa aslinya dari kata goal. Bukan goal ini, sepak bola ya, sepak bola bukan. Ya. Tapi bahasa Ibrani, goal itu dari kata galal, artinya menggulingkan. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, itu seolah-olah kita menggulingkan satu beban yang berat gitu, digulingkan kepada Tuhan. Diserahkan. Sesuatu yang berat yang kita tidak sanggup tanggung dengan diri kita sendiri, namun kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita, maka ya kita berkata bahwa Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Dan kita menantikan Dia. Makanya coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah ini sangat menarik. Kita disuruh berdiam diri dan menantikan Tuhan. Tapi ini bukan berdiam diri yang pasif, saudara. Kita bukan disuruh, ya udah, saya mau serahkan hidup, saya diam. Sediam apa Tuhan? Diam. Tidak boleh bergerak. Nanti diam terus di sini ya, sampai besok semua duduk di sini. Tidak. Ya. Karena diam di sini bukan diam yang pasif. Tadi di ayat 3 kan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita disuruh aktif melakukan yang baik. Tapi maksudnya diam di sini adalah apa? Maksudnya diam dan nantikan Tuhan adalah dalam konteks orang jahat. Jangan berpikir bahwa saya harus membalaskan kejahatan dengan sendirinya. Saya harus berbuat curang supaya saya juga maju. Stop, itu tidak boleh. Berdiam diri, nantikan Tuhan. Berdiam diri, nantikan Tuhan. Sambil lakukan yang baik terus. Sambil lakukan kehendak Tuhan. Tapi Anda tidak perlu merasa saya harus kompromi. Karena kalau tidak, saya ketinggalan. Wah, saya sudah ada kesusahan ekonomi. Yang lain curang, yang lain korupsi. Mereka bagaimana? Saya harus melakukan sesuatu. Ya sudah, saya curi saja. Stop. Berdiam diri. Nantikan Tuhan. Tetap lakukan yang baik, bukan berdiam diri tidur di tempat tidur. Bagaimana ini? Saya belum dapat pasangan hidup. Umur saya, jam biologis saya berdetik dan berdetak. Apakah saya harus kompromi? Wah, di situ ada yang bisa saya keker. Stop. Berdiam diri, nantikanlah Tuhan. Tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan pikir yang aneh-aneh seperti itu. Stop, berdiam diri, nantikanlah Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Anda tahu, yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Dan dia menuliskan ini bukan teori saja. Bukan teori saja. Daud sudah merasakannya. Daud sudah merasakan orang fasik. Siapa orang fasik dalam hidup Daud? Oh, ada banyak. Tapi saya bisa tunjuk satu yang jelas sekali. Saul. Saul adalah orang fasik yang mengejar-ngejar Daud. Daud tidak ada salah apa-apa. Daud mengasihi Saul. Saul adalah mertua dia sendiri. Daud adalah pahlawan Israel, tapi Saul mau mematikan Daud. Oh, orang fasik, saudara. Dan bahaya yang dihadapi Daud bukan seperti kita yang hanya mungkin masalah
hiburan, masalah enak, tidak enak, masalah hidup dan mati. Hidup dan mati. Tetapi 2 kali minimal Alkitab mencatat, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Anak buahnya semua berkata, sudah, bunuh saja dia, tikam saja dia. Semua orang Israel akan anggap itu wajar. Saul sudah kejar-kejar kamu seperti kejar anjing. Kamu sudah dianggap kutu mati. Sekarang ada kesempatan. Toh kamu sedang membela diri, ini self-defense. Ini bukan kamu kejar Saul, Saul kejar kamu. Tuhan sudah serahkan dia ke dalam tangan kamu. Tapi apa yang Daud katakan? Tidak. Dia mempraktekkan apa yang dia katakan sendiri. Tidak. Tuhan, kalau Tuhan mau hukum dia, Tuhan akan lakukan. Tanganku tidak akan menghancurkan orang yang telah diurapi Tuhan ini. Jadi ketika Daud tulis ini bukan teori, saudara. Ini praktek nyata. Praktek nyata dengan taruhan nyawa dia. Kalau dia tidak percaya sama Tuhan, kalau dia tidak percaya, kalau dia kurang iman kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, kesempatan emas mana lagi? Siapa lagi yang akan selamatkan saya dari Saul kalau saya tidak bunuh dia sekarang? Tapi Daud percaya kepada Tuhan. Dan dia melepaskan Saul 2 kali. Bukan 1 kali, 2 kali. Dia lepaskan Saul. Dan dia bisa bersaksi. Dia menulis. Dia bersaksi, Tuhan akan memunculkan kebenaranku. Tuhan akan buktikan bahwa aku yang benar. Dan dia akan bertindak. Dan ada suatu kepercayaan di sini kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sambil terus melakukan yang benar. Terus melakukan yang baik. Dan ini juga berarti Tuhan akan melindungi orang benar. Kita berkata, Tuhan, tapi orang fasik ini berbahaya. Orang fasik mengincar saya. Benar? Tuhan bisa melindungi. Tuhan akan melindungi. Kita baca banyak sekali ayatnya di sini. Ayat 12 sampai ayat 19 berbicara mengenai orang fasik mengincar orang benar. Tapi Tuhan bilang apa? Bahkan di ayat 14 dan ayat 15. Orang fasik menghunus pedang, melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Tuhan akan pakai pedang orang fasik untuk menghancurkan mereka sendiri. Saya jadi teringat akan kisah Haman, saudara. Kalau berbicara mengenai pedang menikam dada sendiri. Haman, dia mau bunuh Mordekai, dia sudah siapkan sebuah tiang gantung. Berapa hasta itu? Yang main Haman siapa kemarin? 50 hasta. Dan dia bilang, hari ini saya mau gantung Mordekai. Saya mau gantung Mordekai. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya cara yang luar biasa. Melalui si Ahasuerus nggak bisa tidur, melalui Esther dengan permintaan dia makan malam dan lain sebagainya. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Bukan Mordekai yang digantung di sana, tapi Haman sendiri. Haman sendiri yang digantung di atas tiang gantungan yang dia sudah siapkan. Bukankah ini benar-benar seperti apa yang Alkitab katakan? Tuhan akan memakai pedang orang fasik menikam dada dia sendiri. Mungkin lebih dekat lagi di zamannya Daud, yang mungkin sangat sedih bagi Daud juga adalah anak sendiri Absalom. Absalom yang memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Daud, mencoba membunuh ayahnya sendiri. Absalom, apa yang Absalom banggakan? Dengan apa dia menipu orang Israel? Dia menipu orang Israel dengan kegantengan dia. Dia adalah orang yang sangat ganteng, sangat karismatik. Dan dia berhasil meyakinkan orang Israel dengan kata-katanya yang begitu hebat. Kita membaca bagaimana dia, semua orang yang mau datang kepada Daud, wah dia omongin sama dia sampai mendukung Absalom. Saudara. Karisma dia. Salah satu karisma dia yang paling hebat adalah rambutnya katanya. Oh, rupanya dia cukur rambut sekali setahun, saudara. Jangan ditiru ya bagi yang laki-laki. Ya. Sekali setahun ya. Tapi jangan ditiru, itu penjahat, saudara.
Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cara dia mati? Kebanggaan dia, rambut dia Tuhan pakai. Sehingga dalam peperangan terakhir, rambut dia kena ke pohon. Ya. Dan katanya kepalanya terjepit di pohon itu. Dia tergantung-gantung. Yoab datang, walaupun Yoab sudah dilarang oleh Daud. Yoab datang dengan 3 lembing. Ditusuknya ke dalam Absalom. Dia mati. Tuhan menggunakan pedang orang fasik untuk menusuk dada mereka sendiri. Tuhan mampu untuk melindungi orang-orang benar. Tuhan mampu. Dan yang lebih hebat lagi adalah, bukan hanya Tuhan melindungi orang benar, Tuhan bahkan melindungi anak cucunya. Tuhan melindungi anak cucunya. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini kontras dengan anak cucu orang fasik yang katanya dilenyapkan tadi. Tapi anak cucu orang benar, katanya, Daud berkata, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow, ini luar biasa. Salah satu pertumbuhan saya pribadi di dalam masa pandemi. Di masa pandemi itu saya pernah takut mati, saudara. Bukan karena diri saya sendiri, saya yakin saya sudah diselamatkan. Saya mati kapan saja masuk surga. Tapi pernah ada perkataan satu orang sempat menggetarkan saya. Dikatakan kalau kamu mati, bagaimana dengan anak kamu? Yang waktu itu masih kecil, 3 tahun lebih muda dari sekarang. Bagaimana dengan anak kamu tumbuh besar tanpa ayah, katanya. Saya jadi tertegun juga waktu itu. Membuat saya jadi, saya jangan sampai mati. Gitu. Jadi saya sempat waktu pandemi itu berpikir, saya jangan sampai mati. Bukan karena diri saya sendiri lagi. Kapan saya mati, saya masuk surga. Tapi saya berpikir, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak saya? Tetapi satu hal yang akhirnya Tuhan berbicara kepada saya adalah, hidup kamu bukan di tangan kamu kok. Apakah kamu siap untuk menyerahkan bahkan anak kamu dan istri kamu kepada Tuhan? Kalau Tuhan panggil kamu saat ini, apakah kamu siap? Bukan masalah keselamatan lagi. Itu sudah beres waktu saya masih muda. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain? Dan saya dikuatkan oleh sejarah baptis yang waktu itu banyak ditulis. Di mana banyak sekali tokoh baptis. Yang ada yang belum menikah bahkan. Tunangannya masih ada. Tapi dia dengan gembira maju ke tempat dia harus dihukum mati. Ada tokoh-tokoh baptis yang martir dengan anak istrinya. Menantikan dia, tapi mereka dengan gembira berkata, kita ketemu lagi di sorga. Dan saya berkata, Tuhan, saya ingin yang seperti itu. Saya ingin yang dan ternyata firman Tuhan berkata, Tuhan lebih mampu dan Tuhan lebih mengasihi keluarga saya bahkan dari saya sendiri. Dan kalau saya bisa lebih pegang janji Tuhan daripada saya pegang yang lain-lain. Dan kalau Tuhan berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya berkata, oke Tuhan, saya percaya padamu. Dan kalau dalam melayanimu saya harus mati, nggak masalah. Nggak masalah. Berikan saya kekuatan aja. Berikan saya kekuatan saja. Dan saya akan percaya kepadamu. Dan saya bilang, oke. Apakah itu gampang dilakukan? Tentu tidak. Tapi ada suatu kekuatan.
di mana Tuhan berkata, percaya kepadaku, serahkan hidupmu kepadaku, dan aku akan bertindak, Tuhan. Dan ini sikap yang harus kita miliki, supaya kita hidup dan bersikap terhadap orang fasik dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup di dunia yang jahat. Kefasikan ada di sekeliling kami. Kami adalah musafir yang menjalani bumi ini. Kami merindukan tanah air, tempat peristirahatan yang kekal. Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap yang benar. Sikap kepadamu, sikap percaya kepadamu, bergantung padamu, bergembira, bersukacita akan Engkau, dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Pimpin Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami, menguatkan kami, menumbuhkan iman kami. Jikalau ada di tempat ini, ruangan ini, yang masih perlu tunduk kepadamu dalam keselamatan, Engkau yang kiranya bekerja dalam hatinya. Engkau yang kiranya menolong. Tuhan, Engkau yang pimpin, supaya kami semua makin bertumbuh, makin mengasihi Engkau. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan penuh bobot semuanya. Bahkan setelah saya renung-renungkan, jangankan 11 ayat ya, 2-3 ayat, masing-masing 2 atau 3 ayat di sini saja sudah bisa menjadi satu khotbah tersendiri sebenarnya. Namun kita akan mencoba untuk membahas ini, moga-moga tidak terlalu lama memang hari ini juga. Tapi kita akan melihat bahwa Daud di sini memberikan suatu nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran ini dari kata maskil. Ini adalah Mazmur maskil. Dan ada 14 Mazmur maskil di dalam seluruh kitab Mazmur. Dan ini adalah yang paling pertama. Ya, jadi Mazmur maskil sengaja ditulis sebagai suatu pengajaran. Dan ini sangat menarik. Karena biasanya kita belajar sesuatu dari ahlinya tentunya. Ya, kalau Anda mau belajar misalnya komputer, Anda ke ahli komputer. Kalau Anda mau belajar misalnya bertukang, Anda ke seorang tukang yang sangat mahir. Tetapi pengajaran apa yang Daud mau berikan di Mazmur yang satu ini? Yaitu pengajaran tentang dosa. Yaitu yang menjadi judul atau tema khotbah kita hari ini, yaitu pengajaran tentang dosa. Dan berbicara mengenai itu, maka kita bisa bilang Daud memang cocok juga untuk mengajar tentang dosa karena dia adalah seorang pendosa besar. Daud adalah seorang pendosa besar, saudara kasih Tuhan. Dan ini mungkin mengagetkan kita, tapi memang benar. Nah, Daud adalah banyak hal. Daud adalah raja yang hebat. Daud adalah seorang beriman, seorang pahlawan iman. Daud adalah seorang pemazmur yang luar biasa. Namun Daud juga adalah seorang pendosa besar. Mengapa dia bisa kita kategorikan pendosa besar? Ya, karena dosa yang dilakukan adalah dosa yang, kalau dalam bahasa Inggris kita bilang outrageous atau luar biasa mengagetkan. Ya, dia bukan saja berzina, dia juga membunuh. Ya, dan walaupun semua orang adalah orang berdosa, namun tidak semua orang adalah pembunuh. Tapi Daud bukan hanya membunuh sembarang orang, Daud membunuh anak buah dia sendiri yang begitu setia kepada dia. Bahkan Uria adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud yang telah menjual darah untuk Daud. Dan Daud membunuh dia dengan darah dingin. Dan kemudian mengambil jandanya. Ya, setelah selingkuh dengan istrinya, kemudian mengambil jandanya menjadi istrinya sendiri. Wow, tindakan Daud di sini lebih mirip seorang
gangster, seorang kepala gangster, daripada seorang percaya, daripada seorang beriman. Ya. Belum lagi kalau kita memikirkan dari posisi apa Daud melakukannya. Dia melakukannya dari posisi seorang yang diurapi, dari posisi seorang raja yang mestinya menggembalakan umat Israel, menggembalakan umat Tuhan, namun dia menjadi pagar makan tanaman. Dari semua segi ini, Daud adalah seorang pendosa besar. Tetapi oleh karena itulah, oleh karena kejatuhan dia yang begitu besar itulah, dan kemudian pertobatannya, makanya dia memiliki kualifikasi yang tinggi juga untuk mengajarkan tentang dosa. Oleh karena itu dia menuliskan maskil ini, atau nyanyian pengajaran. Dan ini adalah penepatan janji dia. Jadi, kalau kita sedikit investigasi, sepertinya Mazmur 32 ini dia tuliskan sesudah agak lama. Ya, mungkin agak lama adalah secara relatif ya, kita tidak tahu, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan setelah insiden itu terbongkar, setelah dosanya terbongkar dan semua Israel sudah tahu. Kalau kita ingin melihat pengakuan dia yang lebih fresh, itu ada di Mazmur pasal 51. Coba kita intip sebentar ya. Jadi Mazmur 51 sepertinya adalah Mazmur yang Daud tulis pengakuan dosa dia setelah tidak lama setelah dia ditegur oleh Nathan. Ditegur oleh Nathan, ditunjuk, dan dia puji syukur walaupun dia pendosa besar. Namun mengapa dia masih termasuk pahlawan iman? Karena dia bertobat dengan luar biasa juga. Dan dia bertobat dengan sepenuh hati, dia bertobat dengan rendah hati, dan dia menulis Mazmur 51. Tetapi di Mazmur 51, perhatikan ayat yang ke-15, Daud berjanji. Daud berjanji bahwa setelah semua ini selesai, setelah dia mungkin mendapatkan damai sejahteranya lagi, di ayat yang ke-15 dia bilang, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi Daud berjanji bahwa dia akan memakai pengalaman dia untuk membuat suatu pengajaran, supaya orang-orang lain yang berdosa bisa mendapatkan instruksi. Dan sepertinya Mazmur 32 adalah penggenapan janji Daud itu. Penggenapan janji Daud bahwa dia akan memberikan suatu pengajaran tentang dosa. Oke, kita kembali ke dalam Mazmur pasal 32 sekarang. Jadi, ada pengajaran apa saja yang Daud berikan tentang dosa yang perlu kita ketahui, saudara kasih Tuhan. Tentu ada banyak, saya mengorganisirnya menjadi 5 poin hari ini. 5 poin yang akan kita bahas dalam bentuk 5 pertanyaan. 5 pertanyaan tentang dosa yang akan mengandung pengajaran. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, dari ayat 1 dan ayat 2. Dan ayat 1 dan ayat 2 di sini, Daud mau mengajar tentang dosa, tapi dia mulai dengan sukacitanya orang yang terlepas dari dosa. Dia mulai dengan itu sebenarnya. Berbahagialah katanya di sini ya. Jadi, dan di 2 ayat ini, ada 4 istilah yang dia pakai. Yang bisa menjawab pertanyaan pertama kita, yaitu apa itu dosa. Jadi kalau kita mau mengajar tentang dosa, pertama-tama kita bertanya dulu, apa itu dosa? Ini adalah pertanyaan pertama kita, dan yang dijawab oleh Daud di ayat 1 dan ayat 2. Sekali lagi dia mulai dengan berbahagia, dia mulai dengan sukacitanya orang yang dibebaskan dari dosa. Namun sambil dia melakukan itu, dia menjelaskan apa itu dosa sebenarnya. Dengan menggunakan 4 istilah. Yang pertama, dia memakai istilah pelanggaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dan ini adalah berasal dari kata Ibrani pesha. Kata pelanggaran dari kata Ibrani pesha. Dan poinnya adalah bahwa dosa itu adalah suatu pemberontakan. Jadi diterjemahkan pelanggaran dan menggambarkan suatu pemberontakan. Pelanggaran berarti ada suatu batas yang tidak boleh dilewati lalu dilanggar. Dan ini adalah pemberontakan terhadap suatu aturan, pemberontakan terhadap hukum, dan pemberontakan terhadap otoritas di atas seseorang. Dan itu adalah dosa. Dosa adalah melawan otoritas Tuhan. Dosa adalah berkata kepada Tuhan, aku tidak peduli akan engkau sebenarnya. Tidak peduli akan hukum Tuhan, berarti tidak peduli akan Tuhan. Dan itu adalah dosa. Itu yang Adam dan Hawa lakukan ketika mereka makan buah yang dilarang, sekalipun mereka tahu bahwa Tuhan melarangnya.
Mereka mengesampingkan Tuhan, mereka menjadikan diri mereka sendiri Allah. Dan itu adalah esensi dari dosa. Pemberontakan, pelanggaran. Oleh karena itu ketika Daud dituduh oleh Nathan, dan di dalam Mazmur 51, kalau Anda sebenarnya untuk mempelajari Mazmur 32 ini sangat bagus kalau kita bisa melihat Mazmur 51 juga, namun kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Namun di Mazmur 51, Daud berkata, terhadap engkaulah aku berdosa. Memang Daud bersalah terhadap banyak orang. Daud bersalah terhadap Batsheba, Daud bersalah kepada Uria yang jelas. Daud bersalah kepada Yoab, karena Yoab diseret-seret menjadi partisipan dalam pembunuhan. Daud bersalah kepada begitu banyak orang. Namun Daud dengan tepat mengatakan bahwa yang paling dia bersalah terhadapnya adalah Tuhan. Terhadap Tuhanlah dia bersalah. Dan ini adalah esensi dari dosa. Dan mungkin ada, dan ini menggugurkan begitu banyak excuse atau alasan yang orang berikan terhadap hal-hal yang mereka bilang, tapi tidak ada orang yang dilukai. Kalau saya suka sama suka, siapa yang dirugikan? Siapa yang saya langgar? Tuhan yang dilanggar. Karena memang dosa berefek kepada manusia, tapi dosa terutama adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Otoritas yang di atas. Kemudian, saudara yang kasih Tuhan, hal kedua, istilah kedua yang dipakai oleh Daud di sini dalam puisi paralel Ibrani, puisi Ibrani terkenal dengan paralelismenya, itu masih di ayat 1, yang dosanya ditutupi. Nah, kata dosa di sini dalam bahasa Ibrani adalah khatat. Ya, ini adalah kata yang paling sering dipakai untuk dosa, yaitu khatat. Dan khatat di sini menggambarkan suatu inferioritas. Inferioritas, suatu ketidaksampaian. Dan kata khatat ini padanannya dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia di dalam bahasa Yunani, sebagaimana digambarkan di dalam Roma pasal 3, itu kehilangan kemuliaan Allah. Tidak sampai kepada kemuliaan Allah. Tidak sampai kepada target. Ini adalah dosa. Dosa adalah tidak mencapai idealnya Tuhan. Tidak mencapai standarnya Tuhan. Dan ini memberitahu kita bahwa kenapa Tuhan tidak ingin manusia memberontak. Karena dia memiliki suatu ideal, suatu desain, suatu rencana yang begitu indah. Dan ketika kita berdosa, kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan maksudkan itu. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang jauh-jauh lebih inferior. Jauh-jauh lebih buruk dari apa yang Tuhan ingin kasih. Dan hebatnya iblis, hebatnya dunia adalah mempackaging, ya, mengiklankan dosa sedemikian rupa sehingga begitu banyak orang berpikir bahwa dosa itu lebih baik daripada apa yang Tuhan tawarkan. Dan begitu banyak orang muda dengan iklan-iklan dunia ini dan dengan godaan. Inilah hebatnya iblis mempackaging dosa seperti dia sampaikan kepada Hawa yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Bahwa segala yang ada di dunia yaitu keinginan mata dan keinginan daging dan kesombongan hidup. Dan ular itu berkata pada Hawa, lihat buah ini, betapa menariknya. Sehingga Hawa berpikir bahwa opsi ini lebih baik daripada opsi taat kepada Tuhan. Dan semua manusia akan tiba, suatu saat Anda pasti akan dicobai. Suatu saat Anda akan dikasih pilihan. Ada tawaran dosa, di mana dunia dan iblis dan kedagingan berkata bahwa ini lebih baik dari apa yang Tuhan tawarkan. Ini lebih baik, ini lebih memuaskan hawa nafsu. Ini lebih mendapatkan kesenangan instan.
Akan tiba saatnya tawaran itu datang kepada Anda sama seperti tawaran itu datang kepada Hawa. Dan tawaran itu datang kepada Daud. Tetapi kita harus menyadari bahwa dosa adalah ketat. Dosa adalah inferioritas. Dosa itu selalu tidak sampai kepada kemuliaan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan telah sediakan. Yang Tuhan rancangkan bagi manusia. Bukan hanya itu, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat lagi istilah ketiga yang dipakai oleh Tuhan di ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, kata kesalahan di sini, ini jadi belajar bahasa Ibrani ya, nggak apa-apa. Tadi yang pertama adalah pesha, pelanggaran, khatat, dosa, kesalahan di sini dari kata awon. Kesalahan di sini dari kata awon, dan intinya adalah suatu distorsi, suatu kebengkokan, suatu kecacatan. Dosa digambarkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bengkok, yang memelintir, yang mestinya lurus, tapi menjadi cacat. Jadi bukan hanya inferior dalam pengertian, oh saya tidak dapat 100, tapi dapat 90 masih oke lah. Bukan inferior dalam pengertian itu saja, namun inferior dalam pengertian yang diberikan oleh dosa adalah sesuatu yang bengkok dan cacat dan rusak. Nah, ini adalah awon, saudara yang kasih Tuhan. Dan Daud memakai istilah-istilah ini karena dia sudah merasakannya dalam hidupnya sendiri. Dia mengakui bahwa dia sudah memberontak melawan Tuhan. Dia mengakui dia tidak sampai kepada ideal yang Tuhan inginkan. Dan dia mengakui bahwa dosanya telah mengacaukan hidupnya. Dan kalau kita membaca dalam 2 Samuel, saya sedang merekam mutiara kebenaran, saya sedang di 2 Samuel, dan kita bisa mengobservasi bahwa sebelum 2 Samuel pasal 11 itu adalah ketika Daud berzina dengan Batsheba. Sebelum 2 Samuel pasal 11, hampir semua cerita tentang Daud itu positif. Hampir semua. Tetapi setelah 2 Samuel pasal 11, kita melihat keluarga Daud dan tahta Daud dan pribadi Daud dirundung oleh begitu banyak masalah. Dan hidup dia menjadi kacau balau. Menjadi bengkok, menjadi cacat. Karena dosa itu. Daud mengakui hal ini. Istilah keempat yang dipakai oleh Daud adalah penipuan. Penipuan, sebenarnya di LI di sini terjemahannya kurang bagus. Ayat 2 mestinya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang di dalam jiwanya tidak ada penipuan. Jadi ada suatu kata benda di situ. Di dalam jiwanya tidak ada penipuan. Jadi ini dari kata remiyah dalam bahasa Ibraninya. Dan ini menggambarkan sifat dosa yang memang menipu. Dan kita sudah singgung sedikit tadi, sifat dosa yang menipu. Yang menjanjikan sesuatu, namun tidak mampu memberikannya. Yang menjanjikan seperti ular, pada saat engkau memakannya, matamu akan terbuka, dan engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Di satu sisi, saudara, itu benar. Di satu sisi, mata mereka memang terbuka. Dan mereka memang tahu yang benar dan yang jahat. Namun di sisi lain, itu adalah penipuan habis-habisan. Mereka ditipu habis-habisan. Karena ternyata mata mereka terbuka dalam kemaluan. Mata mereka terbuka untuk menyadari betapa telanjangnya mereka. Dan betapa bobroknya mereka. Dan mereka menjadi tahu yang benar dan yang salah. Dengan cara memilih yang salah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dosa selalu bersifat menipu. Selalu ingat itu. Ketika kita dalam godaan, ketika begitu manis tawaran yang diberikan oleh dosa, selalu ingat, ini adalah penipuan. Ini adalah remiyah. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya racun yang ditawarkan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang kita melihat. Yang pertama sudah kita perhatikan yaitu apa itu dosa.
Dan Daud mengajarkannya dengan menggunakan 4 istilah di dalam bahasa Ibrani di sini dengan penekanannya masing-masing. Pertanyaan kedua yang dijawab dan diajarkan di sini adalah bagaimana menyelesaikan dosa. Bagaimana menyelesaikan dosa. Jadi kalau kita sudah melihat apa itu dosa, lalu bagaimana menyelesaikan dosa. Dan ini diajarkan juga oleh Daud dengan sangat jelas di dalam perikop ini. Karena dia berbicara dari perspektif orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Namun, tadi kita katakan di ayat 1, dia berkata berbahagialah. Jadi dia sudah mendapatkan kelepasan itu. Dia sudah merasakan dosa dia diselesaikan. Dan bagaimana cara penyelesaian dosa itu, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, cara penyelesaian dosa adalah dia memakai istilah diampuni, yaitu pengampunan. Coba kita lihat lagi ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi cara penyelesaian dosa adalah lewat pengampunan. Pengampunan. Dan kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, kata pengampunan ini sangat menarik. Itu berasal dari kata nasa dalam bahasa Ibrani, yang literalnya artinya diangkat. Jadi ketika Tuhan mengampuni dosa seseorang, dia mengangkat dosa itu dari orang tersebut. Ini mengingatkan saya akan ilustrasi yang dibuat oleh salah satu pendahulu baptis kita, yaitu John Bunyan. Dia menulis sebuah kisah yang terkenal, yaitu perjalanan seorang musafir, Pilgrim's Progress. Ada yang pernah, siapa yang sini pernah membaca Pilgrim's Progress? Ya. Dan di dalam perjalanan seorang musafir itu, digambarkan si Kristen sebelum dia bertobat, bahwa dia terbebani oleh dosa yang berat sekali. Dan dosa itu bagaikan sebuah, entah itu apa, pokoknya beban lah, batu atau apa begitu, yang menempel di pundak dia. Dan harus dia tanggung. Dan seperti itulah Daud merasakannya. Namun kemudian katanya, berbahagialah orang yang diampuni. Diangkat secara literal di situ. Diangkat, Tuhan mengangkat dosa itu. Sehingga tidak lagi terkena kepada kita. Tidak lagi menekan orang berdosa itu. Karena sudah diangkat. Dilepaskan dari dirinya. Oh, betapa berbahagianya. Betapa berbahagianya. Dengan beban yang begitu besar. Lepas. Dan pantas saja Daud menulis ini dengan sukacita penuh. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Daud memakai istilah ditutupi. Ditutupi. Nah, dikatakan yang dosanya ditutupi. Jadi, apa itu ditutupi? Penutupan, penebusan. Kata menutupi dalam bahasa Ibrani adalah dari kafar. Dan ketika sesuatu ditutupi, maka dia tidak dilihat lagi. Pelanggar dosanya sudah tidak dilihat lagi, sudah ditutupi. Saya menjadi teringat akan, kalau misalnya ada film yang menggambarkan gangster atau apa begitu kan, ya, di mana gangsternya sudah menyuap polisi, sehingga gangsternya pukulin jagoannya misalnya. Biasanya jagoan kalah dulu. Dulu waktu kecil saya nggak tahu. Jadi ini sih kata Pak Suento, saya nggak tahu berapa akurat gitu ya. Katanya dulu kalau saya melihat film, masih kecil sekali ya, jagoannya kalah saya mulai agak sedih gitu. Ya. Oh, ini kata Pak Suento, tapi saya meragukan sebenarnya gitu ya. Saya meragukan itu, tapi oke lah. Pak Suento bilang begitu. Lalu akan dikasih tahu bahwa oh enggak, nanti jagoannya menang. Gitu kan? Nanti jagoannya menang. Tapi ya biasa, wah, di awal film kan jagoan kalah dulu. Anda bisa membayangkan ya, penjahat datang, pukulin jagoannya. Lalu ada polisi lewat. Tapi polisinya sudah disuap oleh penjahat, sehingga polisinya bilang,
saya tidak melihat apa-apa. Padahal ada kejahatan di depan dia. Tapi polisi itu bilang, saya tidak melihat apa-apa. Jadi kayak tertutup gitu. Ada kejahatan tapi saya tidak lihat. Tapi dalam kasus itu, karena dia sudah disuap oleh penjahat. Tetapi di dalam kasus Tuhan dengan orang berdosa, Tuhan bisa berkata, aku tidak lagi melihat dosa kamu. Kamu berdosa tapi aku tidak lihat lagi. Dosa ini sudah ditutupi. Bukan oleh suap. Tapi ada satu-satunya yang bisa menutupi dosa. Yaitu darah Yesus Kristus. Bahwa apa yang Yesus Kristus lakukan atas kayu salib, darahnya yang telah tercurah bagi kita, itu menutupi dosa kita. Sehingga di mata Tuhan, dia melihat kekudusan Yesus Kristus. Ketika Allah Bapa melihat saya, dia tidak lagi melihat dosa saya. Tapi dia melihat kekudusan Yesus Kristus. Bukankah itu hal yang indah? Oh, hal yang indah sekali. Dosanya ditutupi. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara dosa diselesaikan? Diangkat oleh Tuhan, ditutupi. Dan istilah yang ketiga yang dipakai adalah tidak diperhitungkan di ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan istilah tidak diperhitungkan di sini adalah satu istilah akuntansi. Jadi, ini sini ada yang sebagian mungkin dari bidang akuntansi, gitu ya. Mungkin ya akuntansi biasa apa? IPS ya, nggak tahu ya. Atau mungkin SMEA dulu atau apa, gitu. Kalau di zaman saya masih ada namanya SMEA. Ya. Atau anda SMA kemudian ambil S1-nya ekonomi atau lain sebagainya, ya, pasti belajar banyak akuntansi. Dulu saya ngambil IPA, tapi akuntansi saya bagus dengan Tuhan. Akuntansi saya bagus. Menyamakan jurnal, wah, mesti ini. Nanti sini harus sama. Banyak yang bingung-bingung itu. Ya. Tiba-tiba kanan sama kiri nggak sama, segala macam, bingung-bingung. Ya. Itu harus sama, harus ada ininya. Kalau enggak, gagal. Tapi saudara yang kasih Tuhan, akuntansi. Tuhan adalah akuntan paling hebat. Dia nggak mungkin salah hitung. Tetapi dikatakan tidak diperhitungkan lagi dosanya. Kok bisa? Oh, Tuhan nggak mungkin rugi punya. Tuhan nggak mungkin bikin kecurangan akuntansi. Kenapa dosanya tidak diperhitungkan lagi? Kan prinsipnya kalau di sebelah sini di debit, harus ada yang di debit juga di sini. Harus, kalau ada nambah di sini, harus ada yang nambah juga. Dan satu-satunya jawaban. Coba kita buka dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14. Dari ayat 13, Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hutangnya sudah dihapus. Secara akuntansi di dalam catatan Tuhan tidak lagi dihitung. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa sekali. Sehingga dosa kita bisa diselesaikan. Jelas dari ayat-ayat ini. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita berhasil melakukan sesuatu. Bukan karena kita mencapai satu tingkat tertentu. Oh tidak.
Bahkan ayat-ayat ini dikutip oleh Paulus dalam Roma pasalnya yang keempat. Coba kita buka. Langsung saja, Roma pasalnya yang keempat. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Paulus mengutip Mazmur 32. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Paulus langsung mengaplikasikan bahwa yang Daud tulis ini bukan karena perbuatan. Melainkan apa? Ayat 7 dia kutip, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi jelas bahwa cara dosa diselesaikan bukan mengandalkan kehebatan diri kita, melainkan mengandalkan apa yang Tuhan perbuat. Dan kalau kita kembali ke Mazmur pasal 32, ada satu elemen lain lagi yang penting agar kita memahami bagaimana dosa diselesaikan, yaitu kita harus mengaku dan berseru kepada Tuhan. Kita harus mengaku dan berseru kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud di ayatnya yang kelima di situ. Kembali ke Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ada dua aplikasi untuk hal ini. Yang pertama adalah bagi orang yang belum diselamatkan. Bagi orang yang belum diselamatkan, maka dosa itu bagaikan pedang yang ada di atas kepala Anda, yang kapan saja bisa jatuh. Anda tidak tahu kapan waktunya. Tadi pagi Gembala Andrew berkata bahwa kita harus bersiap-siap untuk kematian, karena kematian itu adalah hal yang universal. Itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Dan semua orang di dunia memang akan mati. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap. Tapi bagaimana caranya kalau Anda orang yang dosa Anda belum diselesaikan oleh Yesus Kristus, Anda belum lahir baru, belum diselamatkan. Maka Anda perlu berseru kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku mengaku aku adalah orang berdosa. Aku mengaku bahwa aku tidak mampu menyelesaikan dosaku sendiri. Aku mau memohon Engkau menyelamatkan aku berdasarkan apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Itu adalah aplikasi yang pertama. Saya tidak tahu berapa banyak di ruangan ini yang masih memerlukan aplikasi ini. Tetapi siapa tahu masih ada. Siapa tahu masih ada yang belum jelas mengenai keselamatannya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada aplikasi kedua. Aplikasi kedua adalah bagi orang yang sudah diselamatkan. Dan ketika Anda sudah diselamatkan, dan Anda jatuh ke dalam dosa, maka Anda seperti Daud sebenarnya. Orang yang sudah mengenal Tuhan yang kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan dosa mengacaukan hidupnya. Oh, dosa bukan hanya mengacaukan hidup orang yang belum diselamatkan. Dosa akan terlebih lagi mengacaukan hidup orang yang sudah diselamatkan. Bahkan lebih lagi. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan mengizinkan orang berdosa, orang percaya yang berdosa itu fine-fine saja. Sementara bagi orang yang belum diselamatkan, kadang-kadang Tuhan biarkan. Tuhan izinkan. Tuhan bilang, aku menyerahkan kau kepada hawa nafsumu. Oleh karena itu kadang-kadang kita melihat, kenapa banyak orang yang dosanya begini-begini baik-baik aja. Tapi jangan Anda berpikir, saya anak Tuhan jadi saya mau coba-coba. Oh enggak. Justru Tuhan berkata, karena kamu anakku, kalau benar engkau adalah anakku, aku tidak akan biarkan ketika kamu berdosa seperti ini, bahwa kamu akan baik-baik saja. Tuhan justru akan mendisiplin kamu dengan benar-benar. Dan ketika kita berbuat seperti itu, maka kita juga perlu mengaplikasikan hal ini. Bahwa kita bukan lagi meminta keselamatan dari Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Namun kita meminta kembalinya sukacita keselamatan. Ini ada ditulis oleh Daud juga di dalam Mazmur 51. Dia berkata, pulihkanlah kembali sukacita akan keselamatanku. Pulihkan lagi persekutuanku dengan Tuhan. Karena ketika orang percaya berdosa, maka dia akan sengsara.
dia akan terputus keindahan relasinya dengan Tuhan. Akan terhambat oleh dosa itu. Dan oleh karena itu dia perlu menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Bukan lagi Tuhan sebagai hakim, tapi Tuhan sebagai Bapa di sorga. Mari kita kembali ke dalam Mazmur pasal yang ke-32 di sini. Pertanyaan pertama tadi adalah, apa itu dosa? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana menyelesaikan dosa? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang terjadi kalau dosa tidak diselesaikan? Apa yang terjadi kalau dosa tidak diselesaikan? Tadi kita singgung sedikit, namun kita lihat lagi. Apa yang Daud katakan di ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan dia berbicara bahkan sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan di sini. Seperti yang kita bilang tadi. Namun ketika dia berdosa, Tuhan tidak membiarkan dia. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Wah, dia bicara soal tulang, soal sumsum. Ini luar biasa. Dan saya mengkategorikan ini menjadi 3 hal. Dosa membawa 3 efek. Satu adalah efek fisik. Dosa membawa efek fisik. Nah ini jelas. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka secara fisik berubah. Tadinya manusia tidak akan mati. Namun ketika Hawa berdosa, Adam berdosa, mereka mati. Mereka mati. Iblis membohongi mereka, bilang, kamu tidak akan mati. Tuhan bilang, pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Yang mana yang benar? Anda baca di Kejadian pasal 5, pasal kuburan dalam Alkitab. Adam hidup 930 tahun, lalu ia mati. Set hidup 900 sekian tahun, lalu dia mati. Yang paling hebat pun, Metusalah, hidup 969 tahun, dan ia mati. Dosa membawa efek fisik. Daud berkata, tulang dia lesu, sumsumnya kering. Padahal Daud dari dulu adalah seorang yang sangat sehat. Waktu dia masih kecil, wajahnya kemerah-merahan katanya. Dan dia hebat, bisa melawan Goliat segala macam. Namun, dosa mengacaukan dia. Bukan hanya itu, dosa membawa efek, 1 fisik, 2 mental. Dosa mengacaukan pikiran kita. Dosa membuat kita, otak kita, pikiran kita, mental kita berantakan. Dan Daud mengalami itu. Dia pusing. Dia kacau balau. Semenjak dia berzina dengan Batsheba, membunuh Uria, dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki ketenangan sedikit pun. Dan Daud berkata, aku mengeluh, katanya. Aku mengeluh sepanjang hari. Secara mental dia tersiksa. Namun yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu secara spiritual. Dosa membawa efek spiritual, di mana Daud berkata, tanganmu menekan aku dengan berat. Siang dan malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dia merasakan kejauhan dari Tuhan itu. Bahwa Tuhan yang tadinya begitu dekat. Anda bisa membayangkan Daud seorang pemazmur. Yang diinspirasikan Tuhan. Yang bisa berbicara dengan Tuhan. Namun ketika dia berdosa itu. Tidak ada satu mazmur pun yang bisa dia tulis. Dalam periode waktu ketika dia masih menyembunyikan dosanya. Tidak ada. Tidak ada inspirasi dari Tuhan. Kosong. Dan dia merasakan tanganmu menekan aku dengan berat. Secara spiritual. Ada sesuatu di situ. Dan ini adalah efek dosa yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, betapa berbahagianya Daud. Ketika dosa itu dia selesaikan. Ketika dia mengakuinya. Walaupun itu harus membuat dia malu luar biasa. Dan hukuman terhadap dirinya begitu berat.
Namun itu semua pantas dilakukan. Pantas dilakukan. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang sudah selesai semuanya. Saudara, setelah itu dari ayat 6 dan seterusnya kita masuk kepada pertanyaan keempat. Yaitu, apa yang dimiliki orang percaya setelah ia menyelesaikan dosanya. Jadi apa itu dosa pertama? 2, bagaimana menyelesaikan dosa? 3, apa efeknya kalau dosa tidak diselesaikan? Keempat adalah, apa yang kita miliki kalau dosa kita diselesaikan? Kalau kita sudah diselamatkan dan kalau kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang pertama adalah terbuka bagi kita kuasa doa. Coba kita buka ayat yang ke-6. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Daud adalah orang yang sudah sering sekali mengalami bantuan Tuhan. Dari waktu dia masih kecil melawan singa dan beruang. Dari waktu dia memilih 5 batu di sungai untuk melawan Goliat. Dia sudah sering melawan musuh yang begitu banyak lebih dari dia. Dia tahu benar bahwa ketika Tuhan menolong, tidak ada yang mustahil. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah yang dimiliki orang yang dosanya sudah diselesaikan. Bahwa terbuka bagi dia kuasa doa. Terbuka bagi dia kuasa Tuhan. Dan dia bisa melakukan segala-galanya. Seperti Filipi 4 ayat 13. I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia, di dalam Yesus Kristus. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya. Coba kita buka 1 Petrus pasal 3. Ketika kita tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan sebagai orang percaya kalau ada dosa yang kita sembunyikan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ini berbicara terutama kepada suami juga. Hati-hati. Istri disuruh tunduk kepada suami, tapi suami tidak boleh menyakiti istri. Yang pikir, wah dia harus tunduk. Jadi saya sakiti, tidak apa-apa. Gitu ya. Lalu dikatakan begini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Rupanya, dosa menghalangi doa kita. Dosa menghalangi doa kita. Dan oleh karena itu, kalau dosa kita diselesaikan, kalau kita memiliki jalan pleng kepada Tuhan, kita memiliki akses kepada kuasa doa. Kita kembali ke Mazmur pasal 32. Apalagi yang kita miliki, saudara yang kasih Tuhan? Ya. Kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat 7, Mazmur 32 ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kita memiliki damai karena kita tahu kita tersembunyi pada Tuhan. Kita bagaikan sedang di dalam suatu tempat rahasia. Nah ini yang Tuhan gambarkan. Tempat rahasia Tuhan. Dan kita bisa memiliki damai sejahtera dalam situasi apapun. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan kelima dan terakhir. Pengajaran tentang dosa. Yang kelima adalah bagaimana menjaga diri dari dosa. Kalau begitu. Setelah Daud melalui semua itu, dia bilang, oh aku sudah jatuh dalam dosa, apa itu dosa, bagaimana menyelesaikannya, sebagainya. Oke, kalau gitu terakhir, bagaimana kita menjaga diri dari dosa. Dan itu dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 di sini. Dan ayat 8 dan 9 ada sedikit perbedaan perspektif di mana Tuhan yang bicara. Tuhan yang bicara bukan lagi Daud di sini.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tanya sini. Dan hal pertama yang harus kita pahami kalau kita mau menjauh dari dosa, menjaga diri dosa adalah kita harus mendekatkan diri kepada pengajaran dan nasihat Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku ingin mengajar kamu. Aku ingin menuntun kamu. Saya masih ingat benar ayat ini ketika saya masih muda, masih lebih muda. Bukan berarti sekarang sudah tua, gitu ya. Masih lebih muda. Waktu saya masih lebih muda dan masih banyak hal-hal masa depan saya yang belum jelas. Seperti ya macam-macam lah, gitu ya. Waktu saya masih kuliah, waktu saya masih berpikir pelayanan bagaimana ke depan, masih berpikir tentang pasangan hidup, masih berpikir tentang banyak hal. Saya berpegang kepada ayat ini. Dan saya berkata, kalau saya mencari kehendak Tuhan, saya pasti dapatkan. Karena Tuhan ingin menuntun saya. Tuhan ingin menuntun saya, ini janji Dia. Tuhan ingin mengajar saya. Jadi tidak ada orang yang berkata, saya cari kehendak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kasih tunjuk sama saya. Gitu. Ya. Saya cari-cari Tuhan, tapi Tuhannya nggak tahu kemana. Gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata demikian. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia mau, aku mau mengajar kamu. Aku mau menuntun kamu. Dan adalah tugas kita untuk mendekatkan diri kepada tuntunan Tuhan, kepada pengajaran Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini sangat menarik. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan Anda tahu bahwa ada banyak informasi yang bisa didapat dari mata seseorang. Pernah nggak Anda melihat seseorang dan saling melihat, gitu, saling menatap, dan terjadi suatu pemahaman di antara kalian? Wah, ini kayak romantis ya, gitu ya. Ting, gitu kan. Jadi ada. Anda tahu ini pernah terjadi secara real di dalam Alkitab. Yaitu ketika Tuhan Yesus menatap Petrus. Ini bukan romantis waktu itu. Tuhan Yesus menatap Petrus waktu dia habis menyangkal Tuhan 3 kali. Dan walaupun dia sudah diperingatkan oleh Tuhan, kamu akan menyangkal 3 kali, tapi dia tidak sadar-sadar juga. Dan dia baru sadar ketika Yesus lewat dan melihat kepadanya. Dan dia baru mendengar suara ayam berkokok, dan dia melihat Tuhan Yesus. Dan tidak ada kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan, namun mata Tuhan Yesus yang melihat dia. Petrus langsung sadar apa yang terjadi. Dia langsung tahu. Dia langsung sadar, oh, betapa sombongnya dia beberapa jam yang lalu berkata bahwa sekalipun aku harus masuk penjara, mati bagi engkau, aku rela Tuhan. Namun di hadapan seorang perempuan, hamba imam besar saja, belum di hadapan pasukan inkuisitor, saudara. Baru di hadapan seorang perempuan penjaga pintu saja dia sudah kalah. Dan dia langsung tahu dari tatapan Tuhan itu. Tatapan itu memberikan informasi yang begitu banyak bagi dia. Dan Tuhan berkata, mataku tertuju kepadamu, aku ingin memberi nasihat padamu. Tapi kalau mata Tuhan tertuju pada kita, tapi kita nggak pernah noleh-noleh ke Tuhan, gimana? Mungkin Anda pernah berkata, Anda berharap-harap ada orang noleh ke Anda pelototin gitu kan. Di kepalanya gitu, di punggung kepalanya, tapi dia nggak noleh-noleh. Waduh, ini. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Saya tunggu-tunggu dia noleh ke saya, nggak noleh-noleh ini. Nggak ngeliat-ngeliat. Matanya nggak ada koneksi. Mata Tuhan tertuju pada kita. Tapi apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Ini pertanyaan. Dan kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, maka mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus selalu memikirkan Tuhan dan apa yang Dia inginkan. Ayat 9.
kita harus merelakan diri mengikuti kehendak Tuhan. Tadi kita mendekatkan diri pada pengajaran Tuhan. Yang kedua, kita merelakan diri mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan bilang, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Binatang harus dikendalikan. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan seperti itu. Jangan perlu aku disiplin dulu. Jangan perlu aku hajar dulu. Kalau sudah tahu apa itu yang benar, lakukanlah. Lakukanlah. Kuda dan bagal. Ya, kalau kuda itu nature-nya dia tidak mau diam, dia maunya lari, pergi, lepas. Kalau bagal agak sedikit kebalikan. Dia maunya diam, nggak mau gerak. Gitu ya. Nah, jadi dua-duanya kurang baik. Ya, Tuhan bilang jangan. Jadi kita harus rela taat sama Tuhan. Jangan kita sudah tahu kehendak Tuhan, kita masih tes Tuhan. Itu seperti, siapa itu? Bileam. Kita sudah tahu ya, bahwa misalnya ada orang yang tidak percaya Tuhan. Mau meminang kita. Misalnya. Lalu kita masih, saya doakan dulu ya. Gitu, misalnya. Saya doakan dulu. Lalu kita ini, padahal kita sudah tahu kehendak Tuhan. Dan kita bilang tidak. Dan yang terakhir ayat 10 dan ayat 11. Sudah sama Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11. Ini adalah doksologinya sebenarnya. Namun ada satu kata yang penting. Ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan, dikelilinginya dengan kasih setia. Kuncinya adalah kita mempercayai Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Ini adalah cara kita menghindar dari dosa. Kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita percaya dengan iman. Karena kalau kita mau lepas dari dosa, kita harus percaya bahwa yang Tuhan tawarkan lebih baik dari yang dosa tawarkan. Itu nomor satu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melawan dosa itu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sedang matanya tertuju kepada kita. Kita tidak sendirian. Banyak sekali dosa yang dilakukan ketika kita berpikir kita sendirian. Kita berpikir tidak ada orang yang tahu. Namun kita diingatkan bahwa mata Tuhan tertuju pada kita. Dan kita harus percaya itu. Kita harus mengimani itu. Walaupun kita tidak lihat mata Tuhan di mana? Malaikatnya di mana? Kita tidak lihat. Namun kita harus percaya. Oleh karena itu dikatakan, kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita akan terhindar dari dosa. Dan kita akan bersukacita. Ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Maka kita pada akhirnya akan mendapat sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami belajar tentang dosa yang sebagaimana diajarkan oleh Daud, diinspirasikan oleh Roh Kudus-Mu. Kau yang kiranya pimpin, supaya kami nomor satu, jikalau ada di tempat ini Tuhan yang masih belum diselamatkan, mereka mau menyerah kepada tuntutan-Mu untuk merendahkan hati dan bertobat. Dan Tuhan bagi kami yang sudah diselamatkan, Tuhan jikalau ada yang perlu mengaku dosa di hadapan-Mu, perlu menyelesaikan suatu dosa untuk memulihkan hubungan dengan Engkau, kiranya Engkau yang menggunakan firman-Mu ini untuk mengetuk hatinya. Dan bagi semua kami, juga ajar kami untuk percaya kepadamu, mengikuti ajaran-Mu, memusatkan mata kami kepada Engkau. Dan rela melakukan kehendak-Mu supaya kami terhindar dari dosa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.